Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suherdi, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, perkenalkan nama saya Fatia Remawati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal rencana bisnis saya, yaitu bisnis kuliner di bidang dessert, dengan nama Furina Sweet Corner, inovasi kue rumahan premium bernuansa elegan. Pertama-tama, di sini akan saya jelaskan sedikit latar belakang tentang Furina Sweet Corner. Jadi, di bisnis kuliner, khususnya di bidang pastry dan dessert, merupakan salah satu sektor usaha yang terus tumbuh dan memiliki permintaan tinggi di berbagai kalangan. Masyarakat saat ini tidak hanya mencari makanan yang menyenangkan saja, tetapi juga produk yang memiliki tampilan menarik dan rasa yang unik, dan pengalaman menyenangkan saat menikmatinya. Oleh karena itu, brand Purina hadir sebagai usaha kue rumahan yang mengusung konsep homemade premium dengan cita rasa yang lembut dan tampilan yang menarik. Purina tidak hanya menyajikan kue sebagai makanan ringan, tetapi juga sebagai simbol momen manis yang ingin dibagikan baik untuk diri sendiri, keluarga, pasangan, ataupun sebagai hadiah spesial untuk orang terkasih. Kemudian di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara Furina dapat membangun dan mengembangkan brand kue rumahan agar dapat menarik minat konsumen melalui produk dessert yang menarik secara visual, enak, dan tetap terjangkau. Yang kedua, strategi pemasaran seperti apa yang paling efektif untuk memperkenalkan produk Furina kepada target pasar, khususnya melalui platform digital seperti media sosial dan sistem pre-order. Lalu yang ketiga, bagaimana pengelolaan produksi sekaligus operasional usaha dapat dilakukan secara efisien agar kualitas produk tetap terjaga dan kepuasan pelanggan tetap menjadi prioritas. Lalu yang keempat, apa saja potensi dan peluang tantangan yang kemungkinan dihadapi dalam menjalankan serta mengembangkan usaha kue rumahan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Kemudian untuk tujuan bisnis, yang pertama, merancang model Furina secara sistematis agar dapat tumbuh menjadi brand kue rumahan yang berkelanjutan. Yang kedua, menentukan strategi promosi dan pemasaran yang tepat guna membangun citra merek Furina, sekaligus menjangkau calon pelanggan melalui platform digital dan sistem pemesanan online. Lalu yang ketiga, menyusun alur produksi dan kegiatan operasional yang efisien sehingga mampu menjaga kualitas produk secara konsisten dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir ada mengidentifikasi peluang sekaligus tantangan yang mungkin muncul dalam menjalankan usaha ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis ke depan. Kemudian, ada manfaat bisnis. Untuk pemilik usaha, sebagai pedoman dalam menjalankan dan mengembangkan Purina, mulai dari produksi, strategi pemasaran, sehingga pengelolaan keuangan usaha. Untuk konsumen, yaitu menjadi alternatif pilihan kue rumahan yang lezat, aman, dan terjangkau, sekaligus memberikan pengalaman menyenangkan melalui produk-produk manis yang dibuat dengan penuh perhatian. Untuk calon mitra atau investor, yaitu memberikan informasi menyeluruh mengenai peluang dan potensi usaha Furina, yang bisa dijadikan dasar untuk menjalin kerjasama atau dukungan usaha. Dan untuk dunia wirausaha kuliner, yaitu memberikan inspirasi dan gambaran nyata tentang bagaimana membangun bisnis makanan rumahan yang kreatif dan berorientasi pada kualitas. Selanjutnya, ada gambaran umum bisnis. Nama dan bentuk usaha. Usaha ini diberi nama Furina, sebuah brand kue rumahan yang bergerak di bidang kuliner, khususnya dalam produksi dan penjualan aneka macam dessert seperti cheesecake, kromboloni, brownies, dan kue-kue manis lainnya. Nama Furina sendiri ini terinspirasi dari karakter favorit saya dalam sebuah permainan video populer. Jadi karakter ini tuh dikenal dengan karakter yang ceria, penuh semangat, dan memiliki kecintaan yang besar terhadap makanan manis, terutama dessert. Jadi karakteristik ini tuh sangat mempresentasikan visi brand Furina, yaitu menghadirkan keceriaan dan kehangatan dalam setiap gigitan melalui kue-kue manis yang dibuat dengan penuh cinta dari dapur rumahan. Kemudian ada visi dan misi. Visinya itu menjadi brand kue rumahan yang dikenal luas karena kualitas rasa, tampilan estetik, dan pelayanan yang personal serta mampu menghadirkan kebahagiaan melalui setiap gigitan. Lalu untuk misi sendiri, yang pertama menyediakan aneka dessert rumahan yang dibuat dengan bahan berkualitas dan cita rasa yang konsisten. Yang kedua, membangun identitas brand yang kuat dan menarik di media sosial sebagai sarana utama pemasaran. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah, cepat tanggap, dan berbasis pre-order untuk menjaga kualitas produk. Lalu yang keempat, terus berinovasi dalam menciptakan variasi menu yang sesuai dengan tren dan selera pasar. Lalu yang kelima, mengembangkan usaha secara bertahap ke arah UMKM yang mandiri dan berdaya saing.
Kemudian di sini ada roadmap bisnis tahun 2025, 2026, dan 2027. Untuk tahun 2025 sendiri, kami akan meluncurkan brand Purina secara daring melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp dengan fokus pada sistem pre-order dan produk andalan seperti cheesecake dan brownies bites. Kemudian mulai bangun branding melalui kemasan dan feed visual dengan target awal ini 30-50 pesanan per bulan. Kemudian, untuk tahun 2026, penambahan varian produk dan seasonal menu, lalu mulai memperluas distribusi ke platform marketplace atau kerjasama dengan kafe lokal. Lalu meningkatkan kapasitas produksi seperti alat dan bahan baku, dan membentuk tim kecil seperti produksi dan admin. Lalu untuk tahun 2027, target masuk skala UMKM dan mendaftarkan legalitas usaha seperti NIB dan PIRT. Lalu membuka pre-order luar kota dan menjajaki sistem kemitraan. Lalu mulai mempertimbangkan outlet kecil atau pop-up store, lalu meningkatkan branding dan desain produk untuk hampers premium. Untuk lokasi usaha sendiri, kita berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Jadi seluruh kegiatan produksi ini dilakukan di dapur pribadi dengan pelengkapan standar rumah tangga. Lalu untuk struktur organisasi, karena Purina ini masih berada pada tahap awal pengembangan dan dijalankan secara mandiri, jadi semua struktur organisasinya itu masih bersifat sederhana. Seluruh kegiatan ini ditangani langsung oleh pemilik usaha, yaitu saya sendiri. Dan untuk deskripsi produk atau jasa, di sini ada beberapa produk yang saya jual. Yang pertama itu ada cheesecake, yaitu kue lembut berdasar krim keju dengan rasa yang creamy dan manis seimbang. Di sini dijual dalam bentuk slice dan ukuran diameter 10 cm. Lalu yang kedua ada dessert box, yaitu hidangan manis berlapis dan kemasan praktis, seperti rasa coklat, tiramisu, ataupun lotus. Lalu di sini ada brownies bite, yaitu potongan brownies kecil-kecil yang punya banyak pilihan topping sesuai selera, yang padat dan fudgy. Lalu yang keempat ada cromboloni. Donat croissant ini tuh sempat viral di tahun lalu, yang punya teksturnya di luar dan berlapis-lapis di dalam. Jadi di dalamnya itu ada krim manis seperti vanila, coklat, dan pistachio. Kemudian di sini ada analisis pasar dan pemasaran. Jadi untuk target pasar Purina sendiri ini tuh kita berfokus sama anak-anak muda, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga ibu rumah tangga yang senang mencoba kuliner baru. Kelompok utama yang kita bidik ini ada pada rentang usia 17 sampai 35 tahun, aktif di media sosial dan terbiasa melakukan transaksi secara online. Purina ini juga menargetkan pelanggan yang membutuhkan produk atau keperluan khusus seperti hampers, hadiah, atau perayaan ulang tahun. Dan kalau dari sisi geografis, pemasaran ini tuh difokuskan pada wilayah lokal di sekitar lokasi usaha, yaitu Kota Bekasi, dengan layanan pengiriman melalui kurir lokal atau opsi pick up dan COD. Untuk strategi pemasaran sendiri, kami menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp sebagai media komunikasi kepada pelanggan. Lalu yang kedua ada sistem pre-order, yaitu Purina ini mengatur jadwal produksi sesuai pemesanan yang sudah dikonfirmasi via WhatsApp, sehingga produk ini tuh selalu dalam kondisi fresh dan menghindari pemborosan bahan baku. Lalu yang ketiga itu ada word of mouth dan repeat order. Jadi pelanggan yang puas biasanya ini akan bagiin pengalaman mereka secara sukarela melalui testimoni dan ulasan di media sosial, yang secara nggak langsung membantu membangun citra positif dan kepercayaan terhadap brand Purina itu sendiri. Lalu untuk analisis kompetitor, di sini brand Purina ini punya beberapa kompetitor, yaitu yang pertama ada brand Sweet Night, dengan produk utamanya itu kue-kue homemade. Dengan kekuatan mereka ini tuh udah punya basis pelanggan tetap dan promosi yang aktif. Namun mereka ini punya kelemahan yaitu pilihan menu terbatas dan kemasan yang kurang menarik. Lalu yang kedua ada brand V Bakery dengan spesialisasi pada cheesecake. Kekuatan mereka ini ada di spesialisasi produk dan harga yang terjangkau. Sedangkan untuk kelemahan mereka ini kurang aktif di media sosial. Lalu yang ketiga ada brand Petit Bakes. Nah, produk utama ini brownies bite. Kekuatan mereka ini, mereka udah punya followers yang banyak dan kontennya itu menarik. Tapi untuk kelemahannya ini, mereka sering banget overload order, jadi respon mereka kepada customer tuh lambat. Dan Purina dalam posisi ini tuh nawarin kombinasi antara kualitas rasa, tampilan produk yang menarik, dan strategi pemasaran kreatif di media sosial. Dengan sistem pre-order dan layanan pelanggan yang responsif, Purina ini berupaya agar dapat menonjol melalui pelayanan yang lebih personal, fleksibel, dan konsisten.
Lalu di sini ada rencana operasional. Yang pertama itu ada proses produksi. Yang pertama tentunya untuk pemesanan masuk ini kita konfirmasi via WhatsApp di jadwal open order yang sudah diumumkan. Lalu yang kedua ada konfirmasi pembayaran. Jadi setelah pesanan ini dikonfirmasi, pelanggan itu harus melakukan pembayaran maksimal H-1 produksi. Dan untuk produksi, kue ini dibuat berdasarkan jumlah pesanan dengan bahan-bahan yang segar, dan produksi ini dilakukan pada malam hingga pagi hari sebelum pengantaran. Lalu untuk pengemasan, produk dikemas dengan menggunakan kemasan estetik dan higienis, sesuai jenis kue dan tujuan. Lalu untuk pengiriman ini, kita menggunakan layanan kurir lokal seperti GoSend, Grab Express, atau bisa juga dengan pick up ataupun COD. Kemudian di sini ada kebutuhan bahan baku atau alat. Di sini ada tepung terigu, gula pasir dan gula halus, telur ayam, cream cheese, butter atau margarin, susu cair dan susu kental manis, coklat batangan atau bubuk kakao, whipping cream, topping seperti keju, meses, selai, biskuit, bubuk rasa, dan lain-lainnya. Untuk alat-alatnya sendiri itu, alat produksinya itu ada oven listrik, mixer tangan dan stand mixer, loyang dan cetakan mini, wadah adonan dan spatula, kompor dan panci kecil, kulkas pendingin bahan, timbangan digital, box packaging, dan alat press stiker atau label produk. Dan untuk lokasi dan fasilitas ini, semuanya dikerjakan di dapur rumah yang berlokasi di Kota Bekasi. Fasilitas yang digunakan ini sifatnya pribadi, namun telah disesuaikan dengan kebutuhan produksi rumahan, serta menerapkan prinsip kebersihan dan keamanan pangan sesuai standar usaha makanan skala kecil. Kemudian di sini kita punya jadwal operasional, di mana hari Minggu sampai Senin itu kita open order dan konfirmasi pesanan yang masuk. Lalu untuk hari Selasa, yaitu persiapan bahan baku dan pengecekan alat dan stok. Hari Rabu dan Kamis, yaitu produksi, pesanan, pengemasan, dan pengiriman melalui pick up, COD, ataupun lainnya. Lalu untuk hari Jumat dan hari Sabtu, ini libur secara operasional, cuman hari Jumat dan Sabtu ini biasanya digunakan untuk belanja bahan-bahan baku yang sudah habis dan lainnya. Dan di sini ada estimasi dan rencana keuangan, yaitu estimasi biaya awal. Di sini ada kebutuhan dan estimasi biaya, yaitu ada oven listrik seharga Rp1.500.000, stand mixer Rp750.000, timbangan digital seharga Rp150.000, loyang cetakan dan spatula seharga Rp300.000, bahan baku seperti tepung terigu, butter, cheese, susu, dan lain-lainnya itu di harga Rp650.000. Dan untuk box stiker kemasan plastik itu Rp350.000, dan desain dan cetak branding atau label atau stiker itu sebesar Rp250.000. Dan modal darurat serta biaya-biaya yang tak terduga itu sebesar Rp500.000. Dengan total estimasi biaya awal itu sebesar Rp4.450.000. Dan untuk sumber modalnya itu sendiri, Furina ini mengandalkan modal pribadi yang pertama. Jadi modal utama yang digunakan Furina ini modal pribadi milik usaha yang dialokasikan khusus untuk mendukung pendirian dan kebutuhan awal produksi Furina. Lalu yang kedua itu ada penjualan awal atau pre-order. Jadi sebagai modal kerja ini itu kan bersumber dari hasil penjualan pre-order pertama kan. Jadi digunakan kembali untuk membeli bahan baku dan kebutuhan produksi berikutnya. Jadi sistemnya tuh rolling. Kemudian di sini ada kesimpulan. Jadi Furina ini merupakan usaha kue rumahan yang menawarkan berbagai jenis dessert seperti cheesecake, dessert box, brownies bites, dan crumboloni. Usaha ini mengusung konsep brownie homemade premium dengan fokus pada kualitas rasa, tampilan menarik, serta layanan pre-order yang fleksibel dan personal. Untuk saran kepada brand Furina sendiri ini, yang pertama itu memperluas jangkauan pemasaran digital, yang kedua pengembangan produk berkala, yang ketiga peningkatan kapasitas produksi, yang keempat pengurusan legalitas usaha, dan yang kelima evaluasi berkala dan penyesuaian strategi. Kemudian di sini ada lampiran dari Purina Sweet Corner. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan di dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.